Baik, pada saat ini kita akan membahas tentang pengenalan dari sistem informasi. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi dapat meliputi tiga hal, yaitu pertama, sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan. Dua, informasi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti. Tiga, data adalah catatan dari kumpulan fakta yang berupa angka, kata-kata, dan citra. Sistem informasi merupakan sekelompok elemen, dalamnya manusia, komputer, dan prosedur kerja. Dan ada sesuatu yang diproses, yaitu data menjadi informasi yang dimaksudkan untuk dapat mencapai suatu tujuan. Pengertian sistem informasi menurut Wikipedia dan para ahli. Sistem informasi menurut Wikipedia adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk pada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai. Sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk yang lebih berguna. Menurut Oxford, teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan apa saja termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Menurut Alter, teknologi informasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak, untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, dan memanipulasi atau menampilkan data. Menurut Martin, mendefinisikan teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Lingkup teknologi informasi. Secara garis besar, teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras menyangkut peralatan yang bersifat fisik dan dapat disentuh seperti memori, printer, dan keyboard. Adapun perangkat lunak terkait dengan instruksi-instruksi untuk mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai dengan tujuan instruksi tersebut. Teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi 6, yaitu teknologi masukan, teknologi keluaran, teknologi perangkat lunak, teknologi penyimpan, teknologi telekomunikasi, mesin pemroses, atau lebih dikenal dengan istilah CPU. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Teknologi memperkuat peran manusia, yakni menyajikan suatu tugas atau proses. Teknologi informasi juga berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Kecenderungan teknologi informasi terhadap sistem informasi. Yang pertama, peningkatan kecepatan dan kapasitas komponen-komponen elektronik. Kedua, ketersediaan informasi dalam bentuk digital semakin banyak. Ketiga, portabilitas peralatan-peralatan elektronis semakin meningkat. 4. Kemudahan pemakaian meningkat. 5. Ketidakmampuan mengotomasikan logika masih berlanjut.
Dampak dari sistem informasi. Dampak positif yaitu pertama, mempermudah pekerjaan manusia. Dua, mempermudah akses informasi terupdate. Ketiga, mempercepat penyebaran informasi. Empat, mempermudah komunikasi dengan orang yang jauh. Lima, sarana untuk usaha dan bisnis. Dampak negatif. Pertama, orang-orang akan merasa malas untuk bersosialisasi secara langsung. Dua, penipuan dan kejahatan cyber akan meningkat. Ketiga, konten negatif yang sangat banyak. Empat, munculnya fitnah dan pencemaran nama baik. Lima, membuang waktu karena kecanduan akan internet. Demikian materi tentang pengenalan dari sistem informasi. Sekian dan terima kasih.